Gitu saya belajar agama. Jadi nggak ngerti politik. Bahkan organisasi pun saya nggak pernah ikut. Karena saya udah menikah kan ketika semester 2. Jadi saya hanya kuliah, mata kuliah habis saya pulang, saya cari uang untuk memberikan sesuap nasi dan anak-anak istri dan anak saya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama saya Tabrinata dalam obrolan kantap gitu. Obrolan kantap. Alhamdulillah hari ini bisa ngobrol bareng bersama inisiator Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia, Al-Ustadz Sopatila Muzaib. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas bagaimana kisah perjalanan seorang Ustadz Sopatila sebagai inisiator, sebagai anggota dewan, sebagai tokoh politik dan tokoh agama. Mungkin langsung saja, Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan kantap. Obrolan kantap. Oka. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah tentu kita bersyukur di tengah pandemi 19 ini COVID-19 virus corona kita masih sehat walafiat dan kita berdoa selalu semoga virus ini segera hilang dan dijauhkan dari kita dan keluarga. Amin, amin. Dan semua yang menonton channel Kantap ini dan tentu semua umat Islam dimanapun berada. Semoga Allah jauhkan dari virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Amin. Dan semoga corona ini segera hilang dari Indonesia bahkan dunia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah memberi waktu kepada saya untuk bincang-bincang ini sebagai bintang tamu ya. Masya Allah. Ya saya siapapun yang mau wawancara, mau ngobrol, mau berkisah cerita tentang Al-Quran Al-Akbar dan juga saya dengan senang hati, saya senang karena ini niat saya bisa mengamalkan ilmu. Semoga apa yang kita obrolkan pada siang hari ini membawa manfaat bagi seluruh yang menontonnya. Karena memang setiap kisah insya Allah pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Menginspirasi gitu. Betul, menginspirasi dan memberi motivasi. Kalau si A bisa, kenapa saya tidak bisa? Begitu kan? Tapi tentu saja segala sesuatu harus diniatkan karena Allah, minta tolong dengan Allah dan berusaha dengan semangat, dengan getol, dengan giat, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Alhamdulillah, seperti yang sudah diketahui oleh halayak ramai dan tempat ini sudah dikunjungi oleh jutaan manusia. Makanya pada tahun 2018 Kementerian Pariwisata menobatkan dalam pesona Indonesia wisata Bait Al-Quran Al-Akbar adalah wisata halal atau wisata religi terpopuler nomor 1 di Indonesia. Padahal sesungguhnya ini bukan tempat wisata. Dan saya tidak berniat membangun tempat wisata. Saya hanya memuliakan Al-Quran. Dan karena nggak ada tempat lain, maka saya taruh di rumah saya. Makanya harap maklum, kalau melihat Bait Al-Quran ini kayak ada tampel sana, tampel sini, atau lantainya berbeda-beda warna. Ya karena memang ini adalah rumah pribadi yang akhirnya saya niatkan, saya berikan untuk kenyamanan berwisata umat Islam ke tempat ini. Akhirnya yang tadinya hanya 20% untuk Bait Al-Quran, untuk Al-Quran Al-Akbar, 80% untuk pribadi, sekarang dibalik. Sekarang 20% untuk kami pribadi, 80% untuk Bait Al-Quran Al-Akbar. Bisa dilihat dari atas, dari bawah semuanya kami hanya menempati beberapa kamar saja untuk tinggal sementara hidup. Karena kita tinggalkan semua ini kan gitu. Kenapa saya bilang ini bukan tempat wisata? Karena memang tadi saya tidak berniat dan tidak bercita-cita, bermimpi pun tidak. Yang saya bermimpi adalah pada tahun 2002 ya, mimpi saya itu hanya
kepengen buat Al-Quran raksasa. Al-Quran terbesar di dunia dari jenis ukiran kayu. Sebagaimana mimpi yang saya dapatkan di Masjid Agung Palembang pada tahun 2002 ketika saya memasang jendela, kaligrafi, mimbar, pintu, ornamen Masjid Agung, ruang utama Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pada saat itu saya tertidur sekitar lebih kurang jam 11 atau jam 12. Lalu saya bermimpi, dalam mimpi saya itu lebih kurang ada semacam bisikan atau sesuatu dorongan untuk membuat Al-Qur'annya diukir dari kayu seperti yang saya ukir di Masjid Agung Palembang itu. Pada awalnya itu ditaruh di Masjid Agung. Jadi karena ini niatnya tadi mau bikin Al-Qur'an dan tentu saja Al-Qur'annya besar, 30 juz itu memakan kayu 40 meter kubik kayu tembesu. Saya nggak ada tempat dong. Gitu kan. Makanya ketika selesai tahun 2009 saya taruh di Masjid Agung dengan harapan Al-Qur'an itu bisa dijaga, dirawat, dipelihara dan dimanfaatkan, bermanfaat bagi umat agar yang beramal jariah itu pahalanya mengalir. Kalau tidak bermanfaat ya tidak mengalir. Begitu. Iya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2002 ketika mau buat Al-Quran Al-Akbar ini saya nggak ada uang. Artinya saya sendiri nggak punya rumah waktu itu kan. Mau gimana mau buat Al-Quran dengan harga 1,2 miliar. Tetapi saya yakin intang surullah yang surukum wa yusabit aqdamakum. Kalau kau berjuang di jalan Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Dan terbukti alhamdulillah dengan izin Allah saya dibantu, digerakkan oleh Allah hamba-hambanya yang taat, yang istiqomah di jalan Allah, yaitu diantaranya Bapak Haji Marzuki Ali, Ibu Asmawati, Bapak Ade Rasidi, dan akhirnya dibentuklah ketua panitia umum Bapak Haji Bakti Setiawan. Pembuatan. Proses ini kita bicara proses pembuatan 30 juz kepingan Al-Quran. Belum bicara pembangunan bait ini belum. Enggak itu. Jadi ketika mimpi itu juga saya belum bermimpi seperti ini. Saya mimpinya hanya keping-kepingan, diukir 30 juz, 315 lembar, 630 halaman, hanya sebatas itu doang. Nggak kepikir mau dibentuk-bentuk, nggak ngerti. Mau naruhnya gimana. Makanya kalau lihat di YouTube tahun 2002 wawancara saya dengan TVRI Palembang, saya bilang ada covernya, cover gimana gitu kan. Asal sebut aja waktu itu kan gitu. Dengan kepingan begini mau di cover gimana bukanya gitu kan. Karena memang nggak ngerti. Karena tahu saya bikin ya begini kan. Dan tujuan saya tidak lain tidak bukan hanya demi untuk memuliakan Al-Quran. Karena saya seniman kaligrafi, saya cinta dengan Al-Quran, saya cinta dengan seni kaligrafi Al-Quran yang namanya Khattatul Arabi, Khattul Quran. Maka saya kembangkan itu. Karena ya kemampuan yang Allah berikan ke saya hanya itu. Saya pengen sih jadi qori nasional bahkan internasional, tapi suara saya tidak mengizinkan. Kan serak-serak becek ya. Dan kemudian juga mau jadi hafiz kayaknya otak saya nggak mampu ya. Waktu itu kayaknya belum bisa menghafal Al-Quran. Nah saya nulis aja lah kerjanya gitu. Nah tapi dengan izin Allah dan memang sudah dikehendaki Allah, Allah membuktikan firman-Nya dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya aku yang menciptakan Al-Quran dan aku juga yang menjaga dan memeliharanya. Ya, cara Allah memelihara dan menjaga itu banyak sekali. Dengan ada yang hafiz, qori dan lain-lain, termasuklah Al-Quran Al-Akbar ini. Sehingga dengan adanya Al-Quran Al-Akbar ini ya insya Allah mustahil lagi orang bisa memalsukan Al-Quran, nggak mungkin gitu kan. Gitu, karena sudah terukir. Dan makanya Al-Quran ini ketika proses pembuatannya itu ditashihkan dulu oleh para kalangan ulama kiai. Nah termasuk di Masjid Agung itu juga dalam rangka mensosialisasikan kalau masih ada dikoreksi, ada kesalahan atau kekurangan. Oh memang yang pertama itu bakal ditaruh di sini? Enggak tahu mau ditaruh di mana gitu. Kalau ada tempat mau ditaruh di mana gitu. Ya artinya saya persembahkan untuk umat kan. Saya membuat ini untuk umat gitu. Makanya saya taruh, kalau seandainya waktu itu di Masjid Agung dibangunkan tempatnya yang layak bisa dibaca seperti ini, ya mungkin sudah ada di Masjid Agung. Enggak apa-apa, saya ikhlas gitu kan. Tapi ternyata memang Masjid Agung kan enggak ada tempat. Dan memang pengurus juga kan fokus ngurus masalah ibadah saja sangat banyak kan gitu. Karena memang masjid itu dibangun untuk ibadah sholat dan lain-lain gitu kan. Nah sehingga waktu itu nyaris 3 tahun lebih kurang tidak terawat, Al-Quran ini tertumpuk-tumpuk saja gitu. Nah makanya Allah sudah ada skenario
saya dijadikanlah jadi politisi tadi. Jadi ini politisi yang nggak sengaja juga, karena saya nggak belajar politik, saya nggak sekolah politik, saya kan fakultas dakwah kan, gitu saya belajar agama, jadi nggak ngerti politik, bahkan organisasi pun saya nggak pernah ikut, karena saya udah menikah kan ketika semester 2, jadi saya hanya kuliah, mata kuliah habis, saya pulang, saya cari uang untuk memberikan sesuap nasi dan anak-anak istri dan anak saya kan begitu. Makanya saya nggak pernah ikut organisasi, hanya sekali ikut HMI sekali, setelah itu nggak aktif lagi karena saya mencari rezeki di luar untuk biaya kuliah saya, kuliah istri, dan juga untuk biaya anak-anak. Ratun juga Ustaz pernah jadi guru ngaji keliling. Ya itu, jadi tahun 95 saya keluar dari Pondok Modern Arisala Selaung Ponorogo. Sebelumnya saya dari pesantren Ariyat Palembang. Sebelumnya lagi dari pesantren Al Khairiyah Citangkil Banten. Tahun 95 saya keluar dari Arisala. Saya pulang ke Palembang. Saya meniti karir saya. Karirnya apa? Saya pengen kuliah. Dari mana biayanya gitu kan? Kalau mau kuliah ya harus ada uang kan gitu. Maka saya menggali potensi, meraih prestasi istilahnya. Potensi saya apa? Saya bisa ngaji lah ya, walaupun nggak hebat-hebat banget gitu. Maka saya kebetulan ada keluarga dari istri yang minta ajarin ngaji anaknya gitu di komplek, waktu itu komplek paling elit di Palembang, komplek Poligon ya gitu. Kalau sekarang udah banyak ya, yang elit-elit lain juga ada, bukan hanya di situ. Nah dari situ saya ngajar ngaji, naik sepeda, sepedanya dapat pinjem, saking buntunya ya, dapat pinjem, dipinjemin oleh tuan rumah yang saya ngajar ngaji. Dari 1 rumah jadi 2 rumah, 3 rumah. Jadi kendaraan operasional. Akhirnya lama-lama bisa kredit motor kan gitu. Sehingga bisa banyak rumah yang saya ajar ngaji. Dan saya begitu sudah saya menikah, saya sudah memiliki anak 2, saya mulai membangun pesantren. Jadi kenapa orang kaya saja yang saya ajarin, sementara orang kampung saya banyak nggak belajar. Jadi saya buka pengajian yang cikal bakal pesantren, yang sekarang jadi pesantren IGM Alisania gitu. Jadi dan pengajian itu gratis, nggak bayaran. Nah dan sampai jadi pesantren pun gratis. Baru berapa tahun ini bayar, karena yang masuk juga orang menengah, sudah masuk menengah, ekonomi menengah ke atas masuk ya bayar lah kan. Masa orang tua nggak ngasih makan anaknya kan gitu akhirnya. Tapi kalau anak yatim pakai mesin memang mau belajar, semangat belajar ya kita gratiskan. Memang mungkin kalau kita melihatnya Ustaz, IGM yang umum kan kita sudah ada di KM 12. Nah ini atau sama yayasan atau beda yayasan gimana? Ya satu kesatuan. Satu kesatuan tetap. Jadi Indo Global Mandiri IGM itu kan yang punyanya Bapak Marzuki Ali dan Ibu Asmawati. Beliaulah juga yang pertama sekali membantu saya untuk membuat Al-Quran Al-Akbar. Dan beliau juga yang membantu saya untuk membuat pesantren. Gitu. Makanya sampai sekarang pun Pak Marzuki, Ibu Asmawati masih mensubsidi pesantren ini gitu. Nah, jadi ini adalah bagian daripada Indo Global Mandiri. IGM ada universitas, ada SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Jadi untuk proses terjun ke politik itu bagaimana sih? Itu dia. Jadi semuanya udah diatur oleh Allah ya, diskenariokan oleh Allah. Kita nih hanya wayang, hanya ngikutin aja. Saya Allah tadi kan nggak ngerti politik, saya nggak tahu, organisasi aja nggak pernah ikut gitu kan. Tapi tiba-tiba karena berkat Al-Quran, jadi Al-Quran ini kan sudah selesai 19 juz. 19 Al-Quran selesai, itu Al-Quran nggak diterusin karena padahal panitia Pak Bakti Setiawan dan lain-lain sudah mencari dana nih. Tapi mentok ya gitu, nggak ada yang nyumbang lagi. Baru 19 juz selesai, artinya kurang 11 juz lagi. Alhamdulillah datang Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono SBY ke Palembang, masih menteri waktu itu, ke rumah guru kami almarhum Kiai Zain Sukri, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Dan beliaulah yang mengenalkan kami, saya diajak Pak Marzuki, akhirnya dikenalkanlah sama Pak SBY itu. Dan alhamdulillah akhirnya Al-Quran Raksasa ini beliau bantu untuk dilanjutkan juz ke-20. Di tengah proses pembuatan Al-Quran ini, juz ke-20 saat itu kan menjelang pemilu ya, 2004. Nah saya diajak oleh
utusan Pak SBY katanya gitu, yang orang di sini. Ayo Ustadz masuk ini aja bantu Pak SBY membangun negara ini gitu. Ya akhirnya karena saya diajak, akhirnya saya masuk dan saya dicalonkan DPR kota langsung. Dengan izin Allah saya terpilih. Karena memang pada saat itu kan yang dipilih rakyat ya, rakyat langsung yang memilih. Dan kebetulan, kebetulan sudah ditentukan Allah. Saya jadi terkenal kan dengan buat Al-Quran. Maka ditariklah saya ke Partai Demokrat untuk menjadi calon DPR kota. Tapi ini prosesnya panjang. Saya istikharahnya bermalam-malam. Orang tua saya istikharah, termasuk guru-guru saya. Saya minta nasihat guru dan lain sebagainya. Akhirnya final didaftarkan calon dan terpilih 2004 ya. 2004. Nah begitu saya terpilih jadi DPR Kota Palembang, ya target saya selesaikan Al-Quran ini. Itu yang nyumbang jelas ada dari 1,2 miliar yang dibantu 931 juta, ya sisanya itulah barokah DPRD Kota Palembang lah ya. Gitu dapat gaji, dapat tunjangan, saya tempelkan semua, selesailah 30 juz alhamdulillah. 2009 selesai, saya taruh di Masjid Agung. Pas 2009 saya diajak Pak Marzuki untuk menjadi calon DPR RI. Lompat dari kota langsung ke pusat. Padahal saat itu saya nggak punya duit juga ya. Kenapa nggak punya duit? Karena duitnya habis tuh buat Al-Quran dan pesantren kan. Tapi dengan izin Allah, saya terpilih DPR RI 2009. Nah ternyata Allah punya skenario lain lagi gitu, lebih maju lagi, kembalinya ke Al-Quran. Kenapa? Begitu 2009 saya terpilih menjadi DPR RI, 2010 saya ikut sidang parlemen Islam di Uganda, Afrika Selatan. 51 negara hadir di sana, konferensi parlemen DPR-nya Islam sedunia. Di sanalah saya berhayal, sempat berpikir hayal, kalau 51 negara di Palembang bisa ngeresmin Al-Quran gitu. Kejadian gitu. Waktu presidennya Pak SBY. Makanya akhirnya tahun 2012 Indonesia menjadi presiden tuan rumah karena Pak Marzuki terpilih menjadi presiden parlemen Islam dunia. Maka jadi tuan rumah. Alhamdulillah diputuskan ke Palembang bisa. Makanya tahun 2012 Al-Quran diresmikan oleh Pak SBY presiden dan 51 negara Islam dunia. Tahun 2013 Korea sedunia 41 negara juga datang ke sini membaca Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini insya Allah ini satu-satunya dan terbesar di dunia. Karena 51 negara menyatakan tidak ada di negara mereka. Ya. Mungkin closing statement untuk kawan yang lain. Setelah tadi diresmikan 2 tahun 2013-14 Al-Quran ini masih sepi. Karena memang ini dibangun di rumah pribadi saya. Karena nggak ada tempat lain. Nah, pas 2014 mau pemilu lagi, saya bingung. Mau kampanye nggak ada duit lagi kan? Karena bangun ini kan. Maka saya dapat petunjuk untuk mengumpulkan umat di tempat ini untuk mengadakan majelis pengajian. Nah, dengan majelis pengajian tadi ramai orang datang ke sini. Nah, ternyata gara-gara itulah tempat ini jadi ramai. Dikunjungi orang sampai sekarang. Gitu. Nah, pesan saya untuk penonton, apa yang harus diambil hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau kita cinta dengan Al-Quran, kalau kita memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Tidak mustahil seorang kena angkot, saya pernah kena angkot. Tidak mustahil pedagang pempek keliling. Tidak mustahil guru ngaji naik sepeda bisa jadi pejabat tinggi negara dan memiliki tempat wisata seperti ini. Artinya apa? Kalau Anda ingin sukses, Anda ingin bahagia, Anda ingin jadi orang hebat, ya udah ikuti apa kata Nabi. Taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan 2 perkara yang apabila kau ingin bahagia, ingin sukses, hidupmu selamat, maka berpegang teguhlah kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita benar-benar cinta membaca dan mengamalkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan bahagia, sukses,
dunia dan akhirat. Amin. Jadi setiap Anda berkunjung ke sini atau nonton channel ini, jangan lupa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan tingkatkan Anda untuk lebih rajin membaca dan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Terima kasih. Kawan-kawan, jangan lupa untuk selalu kita bersyukur dan selalu memuliakan Al-Quran. Terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita TN Media kita. TN Media, like, share, dan semoga menginspirasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.